Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah. Nah, tadi ada kendala gimana? Alhamdulillah tidak ada kendala, lancar-lancar saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancari. Saya sebenarnya ada tugas CGP nih Pak, dari modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Ke depan mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bapak. Mohon nanti tanggapannya Bapak ya. Ya, siap. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin berkaitan dengan sekolah nih Pak. Ya. Selama Bapak ngajar di sini berapa tahun ya Pak? Selama saya ngajar di sini dari tahun memimpin dari tahun 2021 akhir ya. Sekarang 2024 berarti 3 tahunan ya. Tiga tahun berjalan. Mungkin selama 3 tahun berjalan itu sudah banyak hal-hal yang terjadi di sekolah ini ya Pak? Iya, betul ya. Maka dari itu mungkin berkaitan dengan hal itu saya sebagai guru ingin mengetahui bagaimana Bapak dalam menyikapi permasalahan yang ada atau timbul di sekolah ini Pak. Baik, sudah siap Pak? Siap. Untuk pertanyaan pertama ini, selama Bapak memimpin di sekolah ini, dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral itu bagaimana? Ya, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilematika itu saya selalu berkomunikasi dengan guru ya untuk melihat kasus tersebut siapa kira-kira yang terlibat ya dengan melihat kebenaran yang ada ya itu untuk dilakukan sebagai pengujian kebenarannya ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama tentunya. Baik Bapak. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Bapak? Iya, memang menjadi dilema ya bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama. Tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak orang tentunya. Betul Bapak. Kemudian pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, biasanya sih sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, kita pertama itu mencari fakta. Ya, fakta-fakta di lapangan seperti apa, kemudian juga kita tulis fakta-fakta itu sebagai data ya. Setelah kita sudah mengakomodir ya fakta-fakta dan data, maka kita akan memanggil yang bersangkutan ya. Setelah memanggil yang bersangkutan, kemudian kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ya. Setelah itu kita berkomunikasi bersama staf, bersama guru ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Baik Bapak, berarti sangat kolaborasinya sangat bagus sekali nih Pak ya? Ya, kita berkolaborasi dengan rekan-rekan. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika Bapak? Iya. Hal-hal yang menurut saya itu sangat efektif dalam
keputusan itu sepertinya pada saat hasil keputusan itu merupakan hasil konferensi bersama ya, di internal. Jadi hal-hal kira-kira yang akan diputuskan pada konferensi tersebut pastinya akan mengedepankan kebaikan bersama. Iya, betul. Jadi harus sebagai pemimpin harus mengutamakan kepentingan bersama terlebih dahulu. Iya, Baik. betul. Ya. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi memang tantangan yang lumayan besar itu biasanya kita berbenturan dengan anak-anak pejabat biasanya ya. Ya, kemudian juga anak-anak yang memang orang tuanya ini kadang-kadang juga yang tidak paham ya, yang tidak paham tentang anaknya begitu. Jadi kadang-kadang walaupun salah tetap dibela. Ini dilema-dilema yang ada. Kemudian juga tadi ya, misalkan berbenturan dengan anak pejabat, ini kadang juga kan ada tekanan-tekanan tersendiri. Kemudian belum apa-apa sudah diviralkan misalnya. Kemudian mereka melibatkan LSM, mereka melibatkan APH ya. Padahal harusnya kita duduk bersama dulu, kita melihat permasalahannya seperti apa, ya kita bisa menyelesaikannya bersama-sama dengan duduk bersama. Tidak usah melibatkan pihak eksternal sebenarnya. Jadi sangat berpengaruh sekali ya Pak. Iya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan tersebut? Ya, karena kasus itu munculnya itu tidak rutin ya, artinya kan sewaktu-waktu saja, maka sepertinya tidak ada jadwal khusus ya, tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Tergantung ringan atau beratnya kasus sebenarnya. Ya, jika kasus itu ringan maka bisa diselesaikan kala itu juga. Tetapi ketika kasusnya ini berat, ya maka tentunya memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku. Ya, yaitu tadi harus kemudian tahapannya meninjau fakta, data, kemudian komunikasi dengan pihak-pihak terkait, ya, murid, ya, kemudian ya koordinasi dengan musyawarah dengan teman-teman. Ya. Tentunya kalau berat ini memerlukan waktu yang cukup. Baik. Jadi ketika kita sebagai pemimpin menyelesaikan masalah itu tidak harus menyimpulkan sendiri gitu. Iya, tidak. Kita harus ngobrol-ngobrol dulu, menerima masukan atau pendapatan dari rekan sejawat. Betul. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema? Iya, ya tentunya faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan itu hasil koordinasi yang baik dengan tim kita gitu ya, dengan teman-teman guru ya, kemudian juga komite wali murid ya. Dari komunikasi tersebut ya tentunya segala permasalahan bisa diatasi bersama ya, atas kesepakatan bersama tentunya. Jadi sehingga muncullah gitu sebuah solusi. Lalu nih kita berada di sesi akhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Baik. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan yang Iya, pembelajaran yang saya dapatkan dalam pengambilan keputusan ini ternyata pentingnya komunikasi sebenarnya. Ya, pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik
ya, dari semua pihak, semua stakeholder, ya, kemudian dalam pengambilan keputusan ini juga diambil sesuai sasaran dan berdampak positif. Ya. Tentunya ini harus berpihak kepada murid, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas obrolannya nih, sangat menginspirasi sekali buat saya. Semoga ke depan saya juga bisa belajar lebih banyak dari Bapak, dari cerita-cerita Bapak tadi, sehingga saya sebagai calon pemimpin di masa depan bisa bersikap bijak juga seperti Bapak nanti. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga ke depan sebenarnya kita harapkan tidak ada masalah gitu ya, tapi yang namanya organisasi atau sekolah itu pasti tetap ada masalah. Pasti. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sama-sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu? Baik Bapak, sebelumnya saya berterima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk saya datang ke sekolah SDN Tanara 2 ini Pak. Ya, sama-sama. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Ya, alhamdulillah. Tujuan saya datang ke sini, saya ingin berbincang-bincang nih Pak, boleh ya? Boleh. Baik. Akan ada beberapa pertanyaan ke depan yang ingin saya ungkapkan ke Bapak nanti. Nanti mohon penjelasannya ya Pak. Insya Allah. Insya Ya. Allah. Sebelumnya boleh diceritakan sudah berapa lama Bapak bertugas di sekolah SDN Tanara 2 ini Pak? Kalau saya baru bertugas 2 tahun terakhir ini, karena memang sebelumnya ditugaskan di Tenggel 3. Jadi baru 2 tahun berjalan. Jadi belum nyampe 2 tahun, 1 tahun lebih lah. Iya, baik Bapak. Selanjutnya untuk pertanyaan pertama bisa kita mulai saja Pak ya? Oke, siap. Ya, siap. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Kalau yang selama ini saya lakukan, yang pertama adalah mengumpulkan para dewan guru, artinya menanyakan ada masalah apa kira-kira yang di kelas ataupun di lingkungan sekolahnya. Kemudian dari mereka lah kita mendapatkan jawaban ada kasus-kasus apa saja yang terjadi di sekolah ini. Seperti itu, artinya untuk mengidentifikasi awal dan kemudian kita pelajari dan inventarisir. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ketika ada suatu permasalahan yang memerlukan keputusan yang harus diambil, yang pertama adalah kita mencari informasi. Terutama dari dua belah pihak yang berkepentingan. Kemudian kita mencari informasi dari masyarakat sekitar dan stakeholder yang berhubungan dengan sekolah ini. Baru dari sana kita pelajari. Setelah kita pelajari dan kita inventarisir apa yang terjadi di sekolah ini, kita musyawarahkan bagi dewan guru yang ada, kemudian stakeholder yang terkait. Agar apa? Agar nanti penyelesaiannya bisa secara adil dan tidak menimbulkan efek samping yang kurang baik di sekolah ataupun masyarakat. Iya Bapak, jadi harus ada kolaborasi. Kolaborasi. Iya, bagus.
Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Setelah kita mengetahui adanya permasalahan yang terjadi mengenai etika dan lain sebagainya, kita kumpulkan berbagai informasi, kemudian kita pelajari dan kita konsultasikan dengan stakeholder yang terkait dan kita kumpulkan untuk mencari solusi yang terbaik agar solusi itu bisa seimbang dengan yang benar, yang dianggap benar dengan yang dianggap benar, semuanya seimbang dan tidak ada pihak yang dirugikan, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan semuanya bisa menerima keputusan nanti yang saya ambil. Gitu. Ya, terutamanya mungkin hasilnya itu yang harus berpihak kepada murid ya Pak? Iya, siap. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang saya anggap efektif adalah mengumpulkan dari orang-orang yang berkepentingan, meminta pendapat mereka dari stakeholder yang ada, baik pihak dinas, artinya dari masyarakat sekitar, juga dari pihak desa dan pihak dari tokoh-tokoh masyarakat. Kita kumpulkan, kita selesaikan solusi, baru kita membuat jawaban dan keputusan yang menjadi referensi bagi kita semua untuk mengambil keputusan biar sekolah ini dianggap masyarakat tidak ada masalah. Karena apa? Karena kalau masyarakatnya sudah percaya, insya Allah kita tidak akan ada masalah. Betul sekali. Jadi kita kalau bisa jangan sampai masalah itu menyebar ke lebih luas lagi dalam keluar ya Pak. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling terberat adalah ketika kita mau mengambil keputusan, pertimbangannya bahwa antara pihak satu dengan pihak yang lainnya sama-sama ada kebenaran. Iya. Ada kebenaran yang dibenarkan oleh masyarakat. Karena memang kebenaran itu dibenarkan oleh masyarakat itu berarti sudah diakui kebenarannya. Dua-duanya harus kita pertimbangkan. Dua-duanya harus kita pikir secara matang biar yang A dan yang B tidak ada masalah dan semuanya berdamai dengan keputusan kita yang akan diambil dan tidak ada efek samping yang menyebar lebih luas lagi. Jadi adanya keseimbangan. Iya. Ya, artinya bagaimana caranya semuanya bisa adil memutuskan. Betul. Baik Bapak, bagus sekali. Nah, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian? Bentuk prosedurnya seperti apa tuh Pak kalau ada? Kalau jadwal secara terrinci memang tidak ada. Karena memang kita tidak mengharapkan adanya kasus tersebut. Iya. Ya kan? Tidak ada. Iya. Tidak menginginkan adanya Iya, kasus. betul. Tapi ketika kita dihadapkan suatu kasus tersebut, kita pun dipaksa harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi jadwal tidak terencana dengan baik, tapi penyelesaian harus segera diselesaikan. Ketika ada permasalahan yang bisa saat itu diselesaikan, selesaikan. Tetapi kalau memang permasalahannya perlu pihak-pihak lain dalam menyelesaikannya, kita pun harus tunda dulu dan kita jadwalkan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak, jadi tergantung situasi dan tingkat masalahnya. Ya. Kalau seandainya masalahnya membutuhkan penanganan yang sangat sulit, mungkin kita menjadwalkannya terlebih dahulu. Gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 7, yaitu adakah
seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Memang banyak stakeholder yang membantu setiap pengambilan keputusan. Karena kita pun bertanya kepada yang lebih kompeten dalam hal tersebut, dalam hal permasalahan tersebut. Baik dari pihak dinas, guru-guru yang lain, dan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa dimintai pendapatnya agar bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Pihak desa juga, kadang kita pun butuh mereka. Karena apa? Karena kita hidup di desa, jadi kita pun harus kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintahan desa, keluarga besar di sekolahnya masing-masing, dan keluarga masyarakat yang lainnya. Betul. Nah, jadi ketika kita mengambil keputusan itu tidak sepihak, Pak, Tidak ya? sepihak. Tidak hanya Iya, berdasarkan keputusan Bapak, Bapak. tapi juga harus dibicarakan dengan pihak-pihak lain. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan terakhir nih, Pak, Siap, sesi terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan kasus dilema etika itu? Pelajaran yang kami dapat adalah ini merupakan suatu hal yang sangat baik sekali bagi kami, agar kami lebih waspada, agar kami juga lebih teliti lagi untuk mengambil suatu keputusan agar semua pihak tidak merasa dirugikan, dan ini pun merupakan suatu suatu pengalaman bagi kami lah, agar kami bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, dan kami bisa juga menyelesaikan sekecil apapun permasalahan tersebut dengan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa dikucilkan, karena memang ini soal yang sangat urgen di masyarakat, karena ini memang soal etika dan lain sebagainya. Dan di kita pun makanya kita sudah menerapkan P5. Iya. Nah, P5 itu udah bukan hanya sekedar hasil karya dan lain sebagainya, tetapi ini merupakan ketika ada masalah kita jadi refleksi. Iya. Jadi refleksikan permasalahan tersebut, kemudian kita ambil hikmahnya untuk kemajuan sekolah kita ke depan. Bagus, refleksi itu sangat penting ya, Pak? Sangat penting sekali. Karena apa? Kalau kita tanpa refleksi, sombong namanya. Iya, betul. Sebagai manusia, Pak, ya, Ya. pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Ya. Jadi kita belajar dari masalah yang timbul, kita refleksikan sehingga kita bisa memperbaiki permasalahan tersebut. Ya. Nah, baik, Bapak, pertanyaan-pertanyaan sudah semuanya saya ungkapkan ke Bapak, dan alhamdulillah sangat menginspirasi sekali, Bapak. Sama-sama. Jawaban dari Bapak, insya Allah saya akan ambil hikmahnya, ambil pelajaran. Sama-sama. Semoga ke depan nanti sekolah SDN Tanara 2 ini bisa lebih maju ya, Pak, ya. Amin. Dari pemimpin yang sangat luar biasa. Amin. Seperti Bapak. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.